Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pertemuan hari ini saya mau membahas tentang kuis kemarin ya, yang sudah kita kerjakan pada minggu kemarin. Dan hasilnya minggu kemarin masih banyak sekali mahasiswa yang terlambat mengumpulkan karena waktunya hanya 1 jam, tetapi banyak sekali dari kalian yang bahkan baru 2 jam baru dikumpulkan seperti itu ya. Jadi dimohon untuk kedepannya kalau misalnya waktunya 60 menit waktu atau berapapun durasinya, selesai tidak selesai silakan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau misalnya pada saat nanti semisal ujian ETS atau UAS, saya tidak ada yang namanya kasihan gitu ya kepada kalian. Kalau misalnya lewat dari waktu deadline-nya, maka hasil ujian kalian tidak saya terima dan hasilnya 0 gitu. Jadi selesai tidak selesai silakan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, jadi kemarin kuis kita yaitu tentang Excel ya. Di sini nomor pertama kalian buat tabel dengan layout berikut. Ini saya tuliskan di dalam Word, jadi kalian tuliskan sendiri, kalian buka Excel kalian, kemudian di sini kalian buat gitu ya. Kalian buat tabel sesuai dengan layout yang ada pada soal. Di sini ada nomor, nama karyawan, golongan, status, jumlah anak, dan seterusnya. Ini kalian buat sendiri. Kemudian nomor 1, 2, 3 ini kalian isikan ke dalam Excel kalian sampai dengan jumlah anaknya juga. Nah, pada saat sudah seperti ini, kalau kalian tabel sudah dibuat, kemudian langkah yang kedua, soal yang kedua kalian disuruh mengisi jabatan struktural. Jabatan struktural itu berarti yang sebelah sini. Sebelah kolom jumlah anak ini kalian isi jabatan struktural. Perintahnya apa? Kriterianya kolom jabatan diisi sebagai dengan berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 itu, jika golongannya 1 ya. Nah, ini kan ada golongan. Jika golongan 1 maka jabatannya dia staf. Jika golongan 2 kasubag, jika golongan 3 kabag, golongan 4 direksi. Berarti kalian menggunakan apa? Berarti di sini kalian menggunakan fungsi if. Kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Berarti kalian gunakan fungsi if-nya, berarti sama dengan if. Kemudian D7 sama dengan if D7 seperti ini ya, sama dengan 1, ini 1 Romawi. Kalau D7 sama dengan 1 maka dia staff. Kemudian titik koma, kalian masukkan if lagi, if D7 2 itu berarti kasubag. Kemudian titik koma if, buka kurung, D7 kalau ini lagi sama dengan 3 kabag. Nah, berarti yang terakhir tidak perlu if lagi karena yang terakhir adalah yang false. Kalau misalnya tidak ada 1, 2, 3 berarti otomatis dia sudah 4. Berarti kemudian dia terakhir adalah direksi. Kalau sudah, nah ini kalian enter. Oke. Kemudian soal yang kedua, kalau sudah begini kalian copy ke bawah atau kalian double klik. Nah, maka ini otomatis akan terisi. Kemudian yang soal ketiga, nah kolom gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, berarti mengisi 3 kolom ini diisi berdasarkan tabel 1 di bawah ini. Nah, karena ini ada tabel, maka kalian harus buat dulu tabel bantuannya. Kalian masukkan ini, kalian buat tabel baru di bawah tabel kalian. Nah, kalian buat tabel seperti ini, golongan. Kalian buat tabel seperti ini, golongan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri. Kalian isikan sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, kalau sudah, kemudian
gaji pokok. Berarti kemudian kita mengisikan gaji pokok. Gaji pokoknya berarti menggunakan fungsi apa? Di sini ada tabel bantuan, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Berarti sama dengan VLOOKUP. Oke, saya ketikkan saja ya. Saya push dulu, berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung golongan ini, lookup value-nya adalah ini, lookup value, kemudian titik koma, tabel array-nya itu tabel bantunya yang ini, kita kunci, kita tekan F4, kemudian titik koma, kolom index number, gaji pokok berada pada kolom yang kedua. Perhatikan untuk lookup value itu dia harus berada di paling ujung atau berada di paling awal dari sebuah tabel bantu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan gaji pokok, ini tidak bisa digunakan sebagai lookup value-nya karena gaji pokoknya berada di tengah-tengah. Kemudian kolom index number-nya 2. Kemudian false. Jangan lupa false. Kemudian kita enter, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Apakah sudah benar? Kita cek. Golongan 1 gaji pokoknya 1.500.000. Karena sudah benar, kemudian kita masuk ke tunjangan istri. Tunjangan istri. Nah, tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Tapi sesuai dengan golongannya juga. Berarti pakai apa? Tunjangan istri untuk yang menikah. Berarti pakai if dulu. Berarti kan if kemudian VLOOKUP. Nah, seperti ini. Sama dengan if E7 statusnya ini harus menikah dulu. Kemudian kita masukkan value if true-nya, berarti kita masuk ke dalam VLOOKUP tadi. VLOOKUP D7 ke golongan, kemudian tabelnya, kemudian kolom index number untuk tunjangan istri ada di kolom yang keempat. Nah, kemudian kalau kita enter, maka dia seperti ini. Tunjangan istri untuk golongan 1 itu 250.000, betul. Untuk golongan 4 itu 1 juta. Berarti sudah benar. Untuk yang belum menikah, dia tidak mendapatkan tunjangan. Nah, kemudian untuk yang tunjangan anak juga demikian. Tunjangan anak soalnya apa? Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang dari sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Jika lebih dari 3, maka tunjangan anak dikalikan 4. Ini kan seperti contoh yang kemarin ya. Berarti ini pakai apa? Kayak ini. Pakai if, and, dan VLOOKUP. Oke, saya jelaskan di sini. Sama dengan if, kemudian and. Kenapa kok pakai and? Karena dia harus menikah dan juga anaknya jumlahnya kurang dari sama dengan 3. Berarti kita pakai if and. Nah, kalau dia menikah dan anaknya kurang dari 3, kemudian VLOOKUP kita cari, berarti dia dapat tunjangannya dikalikan dengan jumlah anaknya, ya kan? Kalau kurang dari 3 tetap dikalikan jumlah anaknya. Nah, kemudian titik koma if and lagi ya, if and kemudian menikah tetapi anaknya lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti tunjangan anaknya dikalikan dengan 4, kan gitu kan tadi ya.
Kalau lebih dari 3, tunjangan anaknya dikalikan 4. Jadi meskipun anaknya 5, anaknya 7, tetap dikalikan 4. Kemudian titik koma. Nah, 0 di sini apa? 0 di sini untuk yang value if false kalau misalnya dia tidak menikah. Dia belum menikah, maka dia dapatnya 0 seperti itu. Kalau sudah, ini ketemu seperti ini. Jadi kalau misalnya dia nikah, jumlah anaknya 0, berarti dia kan masuk ke yang sini. Tapi dia dikalikan 0 karena dia tidak punya anak. Kemudian kalau yang belum menikah, dia masuk ke yang value if false yang di sini. Nah, kemudian untuk tunjangan struktural, kolom tunjangan struktural diisi berdasarkan fungsi baca tabel 2 di bawah ini. Nah, berarti kita buat tabel bantu lagi. Kita buat tabel bantu mendatar seperti itu. Nah, tabel bantunya direksi, kabak, kasubag, staf. Kemudian diisikan sesuai dengan soal. Kemudian kita isikan tunjangan struktural, berarti pakai apa? Karena tabelnya horizontal, berarti kita pakai lookup. Gampang kan ini, tinggal sama dengan lookup. G7 itu dilihat dari jabatan strukturalnya ya. Karena ini kan yang paling atas jabatan. Berarti lookup value-nya adalah jabatan struktural. Kemudian tabel array-nya kita blok, jangan lupa dikunci. Kemudian row index number-nya yang kita mau isikan dia tunjangan di baris yang kedua. Kemudian false, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah, kita copy ke bawah, kita cek golongan 1, untuk staff itu dapatnya 250.000, betul. Untuk direksi dapatnya 1 juta, ya sudah benar. Kemudian untuk ini tunjangan transport juga sama kan? Tunjangan transport tinggal kita tambahkan tabel baru di bawahnya. Kita buat tabel baru seperti ini. Kemudian kita masukkan fungsi lookup seperti biasanya. Kemudian yang terakhir, kita akan menghitung total gaji. Nah, total gaji adalah penjumlahan dari total pendapatan dikurangi pajak pendapatan. Di mana total pendapatan itu adalah gaji pokok ditambahkan tunjangan istri, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan struktural. Kemudian pajak pendapatan itu sama dengan total pendapatan ini tadi dikalikan dengan PPN, di mana untuk PPN direksi itu 30%, PPN kabak itu 20%, PPN kasubag itu 10%, PPN staff itu adalah 5%. Nah, jadi di sini kalian tidak boleh menambahkan tabel lain ya. Kalian tidak boleh menambahkan tabel misalnya menambahkan kolom pajak jabatan, itu tidak. Jadi kalian harus mengerjakannya di satu kolom ini. Nah, gimana caranya? Maka kita harus pakai fungsi if dulu. Nah, perhatikan. Nah, sini ini panjang seperti ini ya. Karena kenapa? Karena if kita lihat G7, jika G7 itu staff ya. Kalau G7-nya staff, maka berarti apa? Total pendapatan berarti ini kita tambahkan dulu, berarti H7 plus I7 plus J7 plus K7 kita tambahkan, kita kurung, kemudian dikurangi dengan pajak pendapatan. Pajak pendapatannya berapa? Untuk pajak pendapatan untuk staff. Untuk staff itu 5%. 5% itu berarti 0,05 dikalikan dengan total pendapatan ini tadi. Kemudian kita tutup kurung. Ini untuk staff. Kemudian titik koma if untuk kasubag tinggal
mengganti ininya saja. Untuk Kasubag berarti tinggal ini kita copy saja seperti ini, kita copy, shred, kita copy, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kalau sudah kita paste di sini, tinggal kita menggantikan ini PPN-nya, PPN untuk Kasubag 10%, sama seperti yang lainnya. Kemudian yang terakhir direksi adalah PPN-nya 30%. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Nah, untuk memastikan benar atau tidak, nah di sini kalian bisa tambahkan kolom bantuan di sini. Ini untuk membantu saja. Nah, di sini untuk totalnya, tapi untuk pengumpulannya nanti ini bisa kalian hapus, jangan kalian sertakan. Ini untuk memastikan apakah rumus kalian ini sudah benar atau belum gitu ya. Jadi ini misalkan ini totalnya, ini total pendapatannya, kalian tulis di sini pakai sum seperti ini. Kemudian potongannya berarti 5% dikali N7. Ini untuk yang staff ya, untuk staff. Nah, kalau hasilnya sama berarti ini sudah benar. Kalau mau dipastikan lagi berarti kita cek di sini untuk direksi itu 30%. Nah, ini sudah benar. Berarti ini sudah betul. Ini bisa kita hapus. Kalau dia sudah benar, bisa kita delete seperti ini. Nah, kemudian nomor 7, hitung jumlah rata-rata nilai terendah dan nilai tertinggi dari total gaji. Nah, kalian bisa tambahkan di sini untuk total, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi. Berarti untuk total kita gunakan rumus apa? Untuk total berarti sama dengan sum. Ini kita berarti ini sama dengan sum. Ini kita total semua. Enter. Rata-rata kita pakai average. Average dari ini. Dan kita enter. Untuk min kita pakai sama dengan min. Untuk max kita gunakan sama dengan max. Nah, berarti sudah selesai. Kemudian buat pivot tabel dan pivot chart yang menggambarkan total gaji berdasarkan jabatan. Pivot tabel. Kemudian kita mau buat pivot tabel, tinggal kita arahkan di sini, kemudian insert pivot tabel. Nah, kita lihat di sini select table ring. Table ringnya berarti ini kita blok ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, maka dia akan muncul di sheet yang baru. Kemudian perintahnya apa? Yang menggambarkan total gaji berdasarkan jabatan. Berarti yang masuk rows adalah jabatan ya. Value-nya adalah total gaji. Oke. Nah, kita di sini. Ini kan yang keluar adalah count-nya. Kita klik di sini. Oh, di sini nih. Value-nya. Ini value-nya yang terhitung adalah frekuensinya ya. Sedangkan saya maunya adalah sum. Jadi ini tadi kita klik ya. Segitiga hitam ini kita klik, kemudian klik value field setting. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita mau nampilkan sum jumlahan. Kemudian kita oke. Nah, maka sudah muncul seperti ini. Kemudian kita bikin pivot chart-nya. Kita bisa pakai ini. Kita oke. Jadi selesai. Untuk direksi, total gaji yang dikeluarkan untuk direksi sebesar sekian, untuk kabak sekian, Kasubag dan staff dan lain-lainnya. Baik. Oke, itu tadi
penjelasan dari jawaban dari soal kuis ya. Silakan bagi yang kemarin merasa masih belum bisa, silakan dikerjakan, dicoba lagi ya. Tidak perlu dikumpulkan, silakan dicoba lagi berdasarkan jawaban yang sudah saya share ini tadi. Jika masih ada yang belum bisa atau masih belum paham, bisa ditanyakan ke saya. Intinya kalian harus banyak latihan gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.